Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tu'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita sama-sama berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama beribadah, bermunajat, lalu menyambung kembali kajian kita sebagai warisan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita minta sama Allah, ibadah yang barusan sebentar tadi kita laksanakan bersama-sama, semoga semua amalan tersebut diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, aib kita seluruhnya ditutupi oleh Allah, segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya dijawab oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kita berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Minggu lalu kita telah menjelaskan tentang sujud sahwi atau beberapa bagian dari sujud sahwi, dari definisi bahkan beberapa hal yang menyebabkan sujud sahwi. Sekarang kita akan menjelaskan pertama penyebab daripada sujud sahwi ini. Masih ada tulisannya, penyebab sujud sahwi. Kemarin kita sudah belajar tentang makna sujud sahwi, apa itu sujud, apa itu sahwi, dan bagaimana cara kita apabila lupa daripada hal-hal yang tidak membatalkan sholat tapi lupa atau sengaja atau sudah terlewat kepadanya, ketika lupa rukun, ketika lupa beberapa bagian. Nah, ini salah satu penyebab sujud sahwi. Yang pertama adalah meninggalkan taat sholat. Apa itu taat sholat? Taat sholat itu adalah bagian dari sholat, bukan rukun. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, walaupun tidak lupa, tidak membatalkan sholat. Ingat itu. Taat sholat bagian dari sholat yang kalau ditinggalkan tidak membatalkan sholat meskipun dengan sengaja, karena dia bukan rukun. Kalau rukun kita tinggalkan sholat dan rukun sengaja, hukumnya batal. Kalau lupa bagaimana kemarin caranya? Jadi kalau lupa rukun dari sholat Al-Fatihah, lupa rukun langsung sujud. Ketika dia ingat dia sujud, dia harus berdiri lagi dalam keadaan Fatihah, tidak baca Fatihah tapi dia langsung rukun. Kalau dia lupa sujud nih, dia sujud yang pertama duduk terus tekan, lupa untuk sujud. Maka ketika dia masih dalam koridor satu rakaat, maka dia harus balik lagi sebelum dia masuk rukuk di rakaat yang kedua. Kalau lupa Ustaz, lupa memang, ya Allah lupa, sampai rakaat terakhir baru teringat yang pertama tadi belum rukuk, dia sudah tekan lagi nambah satu rakaat. Caranya seperti ini ya. Nanti paham, kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan tentang ab'ad sholat. Kalau bahasa Arabnya seperti ini, ab'ad as-sholat, bagian daripada sholat tapi bukan rukun. Ingat itu, ini bukan rukun. Gerakannya macam rukun tapi bukan rukun. Karena para ulama kalau kita meninggalkan perbuatan ini tidak batal sholat, meskipun dia sengaja. Apa keadaan
Satu, kunut. Kunut itu akad sholat, meninggalkan kunut sholatnya tidak batal. Yang kedua, berdiri ketika kunut. Ada mau berdiri tapi lalu udah baca kunut, nah itu disebut akad sholat. Kenapa? Seperti gerakan rukun, tapi kalau kita tinggalkan tidak membatalkan sholat. Yang ketiga, bacaan tasyahud awal. Yang mana tasyahud awal? Rakaat kedua mau rakaat ketiga. Kalau ditinggalkan, meskipun sengaja tidak batal, tapi diganti dengan sujud sahwi. Nanti kita akan menjelaskan dia berkali. Yang keempat, apa itu? Duduk sujud tasyahud awal. Yang kelima, sholawat di tasyahud awal. Yang keenam, membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Tujuh, membaca sholawat penutup kunut. Sholawat di tasyahud awal sudah paham ya? Ada sholawatnya setelah tahiyat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, Allahumma shalli wa ala ali Muhammad, dilupakan, tidak jadi masalah, tidak batal sholatnya. Yang wajib baca sholawat. Yang tujuh, membaca sholat penutup kunut. Yang mana itu? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika kita lupa yang tujuh ini maupun sengaja, sholat tidak batal. Sengaja nih, sengaja meninggalkan, sholat tidak batal, namun kurang afdal. Permasalahan di sini kalau kita sholat sendiri, kata para ulama di akad sholat, permasalahannya kalau kita balik lagi ke arah akad sholat, contohnya lupa kunut, sudah sujud tapi balik lagi kunut, maka hukumnya batal. Ingat itu. Kenapa Ustaz hukumnya batal? Karena sujud hukumnya wajib, kunut hukumnya sunnah. Tidak boleh kita melebihi hukum wajib ketimbang sunnah. Melebihi sunnah dibandingkan wajib, tak boleh. Lupa kunut, berdiri kunut, atau lupa tasyahud awal, sudah tegak Al-Fatihah balik lagi ke tasyahud awal, hukumnya batal sholatnya. Kecuali kalau dia lupa atau tidak tahu, tidak jadi masalah. Itu pentingnya di situ. Kadang-kadang galak untuk tasyahud awal. Dan pentingnya lagi antara kalau ini imam dan makmum. Oke, gimana itu Ustaz? Kalau seandainya imamnya tidak tasyahud awal, imam tidak baca tasyahud awal, ya tidak? Batasnya dari mana Ustaz? Dia bisa balik lagi untuk duduk tasyahud awal sampai batas rukuk. Ini kita rukuk batas mana nih? Kita rukuk batas sini. Batas ini contohnya. Ketika kita bangun rukuk tasyahud, kita berdiri melebihi batas rukuk, maka tidak boleh lagi duduk tasyahud awal. Sebelum melewati batas rukuk, maka boleh lagi balik ke tasyahud awal. Kaedahnya seperti itu. Berarti kalau ada orang yang sudah melewati batas rukuk, dibalik lagi tasyahud awal, maka sholatnya jadi batal. Lihat itu.
13. Kalau imamnya sudah tegak, lupa tasyahud awal tidak perlu pakai tasbih. Oh dia tegak, tak perlu lagi pakai tasbih. Subhanallah, imam turun. Subhanallah, Allahu Akbar. Oh tidak perlu lagi. Karena imamnya sudah talabbus bil fard. Karena imamnya sudah masuk ke rukun yang lain, masuk ke rukun yang wajib. Ya, gitu. Itu imamnya. Caranya makmum ya Ustaz. Makmum wajib melok tidak qudwah bil imam. Kalau imamnya sudah tegak, dia tegak, tak boleh lagi baca tasyahud awal. Kalau dia sengaja melakukan tasyahud awal, maka batal salatnya. Ya, gitu. Kenapa? Menganggap bertakhalluf, berlainan gerakan dengan imam. Yang penting hanya umum puasa imam yang lupa tasyahud awal, dia tasyahud awal, batal kata para ulama. Atau kunut, imamnya tak kunut, dia juga jangan kunut. Langsung saja mengikuti imam. Ada namanya. Ketika lupa salah satu hal ini, maka dia itu sujud sahwi. Bagaimana Ustaz sujud sahwi? 2 rakaat salat tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, sujud Allahu akbar. Apa bacaan sujud sahwi Ustaz? Bacaan sujud sahwi Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Subhanalladzi la yanamu wa la yasqu, dibaca 3 kali. Duduk antara 2 sujud, baca Rabbi firli seperti biasa. Duduk lagi, sujud lagi, baca Subhanalladzi la yanamu wa la yasqu. Duduk lagi, lalu baca salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat tadi Pak sebut. Lewat tadi sekarang. Lewat tadi. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita termasuk kategori batal sholat, apakah atas saat itu sholat kita tidak, apakah harus diulang atau gimana gitu caranya? Jika sholatnya kita sudah batal, berarti wajib mengulang sholat dari awal. Sholat sudah batal, tidak diada. Kecuali kalau kita jika imam ini melakukan hal yang batal atau terlupa, maka ada 2 kata para ulama. Seperti kita tahu, tidak boleh punya balik ke tasyahud awal, ingat itu. Tidak boleh balik tasyahud awal, sudah baca Fatihah. Tidak boleh balik ke tasyahud awal. Ketika kita melihat ada imam yang balik ke tasyahud awal, ada 2 perbuatan kita. Menunggu karena dia lupa, atau nawabil mufaraqah, atau niat untuk keluar dari imam. Kenapa Ustaz menunggu? Mungkin dia lupa. 1. Kenapa dia niat boleh mufaraqah Ustaz? Karena mungkin saja, karena perbuatan dia membatalkan dan dia sengaja melakukan itu. Wallahu a'lam. Maka itu tunggu sebentar, dia ingat kalau tidak ingat, niatnya mufaraqah. Apa itu? Keluar daripada imam. Sholatnya kita batal. Kalau memang sholatnya kita batal, takbir lagi dari awal, ulangi lagi sholat. Silakan ada nanya lagi. Masalah akad sholat. Ini Ustaz, bacaan sujud sahwi pernah baca ada bacaan seperti sujud seperti biasa, boleh? Boleh. Ini redaksi hadis yang didengarkan oleh Baginda Nabi Muhammad ya. Kalau ada apa pun, mana juga subhanallah wa bihamdihi. Ada yang berkatakan subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah, jadi masalah. Cuma akhirnya redaksi seperti itu. Masuk Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Lagi yang tadi. Itu, sedikit lagi. Pernah sholat
diniatin Allahu Akbar. Aku tadi sholat jenazah, zuhur. Kadang-kadang itu distraksi. Ketika dia angkat tangan, dia itu sholat jenazah. Kan itu adalah syaitan yang namanya kata Nabi Muhammad khonsam. Ada syaitan kata namanya khonsam. Kadang-kadang kita baca Fatihah, baca tahiyat, kadang di tahiyat baca Al-Fatihah, itu khonsam. Makanya kalau kita terganggu nih, ya Allah, kemudian tadi kalau batalkan, baca Rabbi A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika min adrun, meludah ke arah kiri 3 kali tanpa ada ludah ya. Karena takut orang lain kan doa aja. Tuh ke arah. Terus tampil lagi dengan keadaan yakin. Nah, seperti itu. Dan dia masa tidak berdosa. Karena dia bingung antara sah atau tidak sholat. Maka batalkan sholat. Sama seperti kita wudu. Di dalam kaidah usul fikih, kalau kita ada wudu batal tidak, maka kata kaidah usul fikih tidak batal. Ya. Kalau seandainya kita anggap wudu itu ada tidak ada, kembali ke hukum awal. Nah, seperti itu. Jadi kalau batal tidak, tidak batal. Wudu tidak, wudu belum. 3, 4, 3, dekatnya 2, 3, 4, 5, 4. Lagi yang ini tinggalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada minggu depan di nomor 2 ya. Karena penyebab sujud sahwi itu ada 4, kita akan belajar nomor 2, 3, dan 4 di depan. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah. Kita lihat bahwa orang yang melakukan kita siapapun itu semoga jangan berdosa dan maafkan Al-Fatihah kita lihat bagi kita sendiri, orang-orang yang bersama kita, semoga orang kita ada yang sebetulnya kita semoga jangan dosa dan maafkan kepada umur dalam taat berkat sehat afiat bahagia selalu dunia akhirat. Ketika di sini Allah berkah memudahkan ajak urusan dunia akhirat, sukses dunia akhirat, dunia muslimah rumah dan akan telah berkumpul serta dengan rahmat syurga Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.